Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Umi. Saya ganggu waktunya enggak ya ini? Selamat sore Bu Har. Monggo, mumpung saya juga longgar ini. Alhamdulillah. Ini mau curhat. Kira-kira boleh enggak? Waduh, mau curhat apa nggih? Silahkan Bu. Iya. Ini mau menyampaikan Terima kasih. sesuatu, Terima monggo. kasih. Iya, terima kasih Bu Umi. Gini nih, saya mau curhat tentang tentang pembelajaran anak-anak saya di sekolah. Saya kan memang di kelas kecil ya Bu Umi ya. PAUD itu Bu Umi. Lah, ini loh kemarin kan kita tuh dapat materi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu Umi. Nah, saya tuh inginnya itu menerapkannya di kelas. Terus dengan teman-teman. Ada sih beberapa kelas yang kecil juga Bu Umi. Cuman ini ada beberapa guru sih yang belum menguasai pembelajaran diferensiasi itu yang mana, yang bagaimana itu loh. Mereka sudah tak kasih tahu sih gini-gini gitu nggih, meskipun saya juga prosesnya belajar. Tapi masih belum punya rasa, kayaknya belum punya keinginan gitu loh, Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Bingung mau harus bagaimana teman saya ini. Ingin sama-sama gitu loh, Bu Mi. Nggih. Bu Har hebat sekali sudah mau menerapkan pembelajaran diferensiasi dari ilmunya mau diterapkan. Nah, terus Iya. langkah-langkah apa? Langkah awal apa yang badhe panjenengan ambil itu dalam pelaksanaan pembelajaran Ya. diferensiasi itu, Bu? Kayaknya sih saya kepikiran gini, Bu Mi. Mengajak teman-teman dulu untuk berkumpul, terus kemudian kita menggali identifikasi bahwasanya kita kalau mengadakan pembelajaran berdiferensiasi itu kepada siswa itu memang, contohnya saya di PAUD nih Bu Mi, ini yang di PAUD aja ini saya biasanya itu menggunakan minimal 3 densitas lah untuk anak usia kecil. Jadi saya siapkan sesuai dengan sesuai dengan topik yang saat itu jadi bahasan kita. Nah, dari situ itu kita siapkan dari 3 densitas itu untuk sesuai dengan ini, maunya sih mengikuti keinginan anak. Jadi anak itu belajar itu kan tidak monoton dari guru, Bu. Rencana saya seperti itu. Gimana menurut Bu Umi nih langkah saya ini Bu Umi? Wah, bagus sekali Bu Har. Jenengan kan tadi katanya mau mengumpulkan teman terlebih dahulu nggih dalam melaksanakan pembelajaran Iya, diferensiasi. Kira-kira iya. kapan Bu Har itu jenengan badhe mau mengumpulkan teman-teman untuk berkoordinasi itu, Bu? Ini Bu Umi, ya ini mumpung masih belum masuk ke pembelajaran selanjutnya, masih di MPLS ya Bu Umi ya. Masih di MPLS ini mungkin masih awal-awal masih kegiatan MPLS meskipun harus sudah masuk di RPP. Kemarin sebelum kita mengadakan ini, sebelum masuk kemarin kita ada rapat kecil Bu Umi. Nah, tapi teman-teman ini masih konsen di MPLS-nya kegiatannya lah, belum untuk masuk ke pembelajaran ininya nanti aja lah gitu. Tapi ada sih beberapa teman yang sudah kayaknya punya keinginan yang sama gitu Bu Mi. Cuman ada salah satu teman itu gimana gitu nggak mau ya Bu Mi. Belum mau, maksudnya bukan nggak mau, belum mau. Oh, gitu ya Bu ya. Padahal langkah Iya. yang panjenengan ambil itu sudah sangat bagus sekali nggih. Nah, Iya. sekarang strategi apa Bu nggih? Agar teman panjenengan yang awalnya belum termotivasi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi bisa termotivasi. Mungkin dalam pikiran panjenengan jangan mau melakukan hal yang seperti apa biar membuat mereka itu termotivasi dulu. Strategi
saya ingin ketemu dengan ini, menghadap kepala sekolah dulu, untuk meyakinkan teman saya. Jadi menyampaikan bahwasanya pembelajaran ini untuk anak-anak, bagaimana jika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke anak-anak. Jadi semuanya itu nanti misalkan kita satu sekolah itu ada 4 kelas, ya kita upayakan seperti itu, kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin dari saya menghadap ke kepala sekolah dulu, nanti bisa dirapatkan sama Ibu Kepala Sekolah, Bu Umi. Jadi semuanya bisa samakan gitu, Bu Umi. Insya Allah seperti itu rencana saya, Bu. Nah, tepat sekali Bu, nggih. Sebelum mengumpulkan ke teman tadi, panjenengan mau ke kepala sekolah, nggih, kan seperti itu. Nah, Iya. bagaimana harapan Bu Har setelah nanti bertemu dengan kepala sekolah dalam menindaklanjuti pembelajaran diferensiasi yang akan panjenengan lakukan itu, Bu? Harapan Bu Har. Harapan saya terkait dengan akan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, di seluruh kelas. Harapan saya semuanya teman-teman bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana untuk diterapkan kepada siswa, sehingga siswa itu benar-benar menjalani pada saat belajar itu tidak karena paksaan, tetapi karena keinginan anak-anak sendiri. Seperti tidak harus gurunya yang harus teacher center, tetapi kita mengarah ke student center gitu, Bu Mi. Oh, bagus sekali Bu Har pemikirannya panjenengan ini. Nah, di sini Bu Har nggih, hal apa saja mungkin siapa saja yang nantinya itu akan terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu lakukan? Tentunya untuk pelaksanaan itu otomatis adalah guru, kemudian siswa, kemudian nanti harus, karena modul ajar itu kan juga mengetahui kepala sekolah secara otomatis ya Bu Umi ya. Insya Allah itu Bu Umi. Bagus Bu, ya, bagus sekali. Nah, sekarang gini Bu Har, bagaimana cara Bu Har itu memastikan bahwa kegiatan yang akan Bu Har lakukan itu nantinya akan benar-benar terlaksana dan segala hasil kolaborasi yang Bu Har lakukan dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat terkait pembelajaran diferensiasi itu akan dapat Bu Har implementasikan dengan baik di kelas yang Bu Har ampu. Itu bisa dengan ini Bu, setiap selesai pembelajaran itu kita selalu berkumpul untuk mengadakan refleksi bagaimana pembelajaran kita satu hari ini. Kemudian jadi nanti dari setiap selesai pelaksanaan pembelajaran dan itu ada refleksinya, itu juga tidak lepas dari kepala sekolah Bu Umi. Jadi kepala sekolah itu juga mengikuti pada saat kita mengadakan kegiatan refleksi itu mungkin bisa jadi ini. Jadi terus kemudian modul ajar yang akan disiapkan itu insya Allah dari situ kita bisa melihat seberapa hasil cara yang sudah kita terapkan kepada siswa itu sudah berapa persen, atau mungkin nanti bisa dapat ada tambahan atau ada sanggahan atau ada tambahan juga dari kepala sekolah, harus seperti ini gitu Bu Mi. Bagus sekali Bu Har untuk rencana pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Harwati harapkan. Ya Bu Har. Bagaimana perasaan Bu Har setelah sharing-sharing tentang pembelajaran diferensiasi ini? Amin. Alhamdulillah. Beberapa saat tadi sempat pusing Bu Umi ya. Ya enggak beberapa saat sih, sebelum-sebelumnya kemarin juga gitu. Mau gimana ya ini ngasih pembelajarannya ke anak-anak, sedang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Harwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Umi. Kenapa ya Bu Umi kok kayaknya wajahnya agak apa ya, agak sedih gitu loh. Lagi ada apa ini? Iya Bu, saya lagi kurang bersemangat karena apa ya Bu ya, ada sedikit permasalahan. Istilahnya apa ya, tantangan saya sebagai seorang guru di kelas saya, di kelas yang saya ampuh ini loh Bu. Ada sedikit Iya. masalah gitu. Dengan senang hati Bu Umi, monggo kalau mau bercerita, mau sharing. Bu Har, ada waktu longgar kah? Sangat longgar kalau untuk Bu Umi, monggo. Alhamdulillah. Di sini Bu Har, saya mau bercerita sekaligus curhat, ingin menemukan solusi atau permasalahan yang saya hadapi ini, seperti itu Bu. Biar tidak mengganjal dalam hati saya. Monggo diceritakan. Siap Begini saya. Bu, begini Bu, kelas yang saya ampuh itu siswanya kan ada 8 Bu, karena saya kan SD-nya SD kecil ya Bu. Sebelum saya pegang kelas ini, sebelumnya kelas itu dipegang oleh rekan saya, guru ya, dan sekarang guru itu menjadi kepala sekolah saya di sekolah saya ini. Nah, pada saat kenaikan kelas itu, kepala sekolah ini yang dulunya ngajar siswa yang sekarang saya ajar itu menitipkan bahwa si anak ini masih belum bisa lancar membaca, menulis, bahkan berhitungnya itu masih sangat kurang, susah seperti itu. Dan saya jawab juga seperti ini ke kepala sekolah, oh iya Bu, siap. Nanti saya akan mengajari siswa ini sampai bisa, pikir saya kan seperti itu Bu, karena kan siswanya hanya sedikit gitu. Jadi yang Bu Mi khawatirkan ini apa itu ketika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus kemudian anaknya itu belum mempunyai kemampuan untuk membaca, terus kemudian menulis, berhitung dengan lancar. Apakah seperti itu ya? Iya Bu, itu yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Karena apa Bu? Saya istilahnya sudah semaksimal mungkin lah pikir saya ngajari si anak ini gitu. Lah nantinya biasanya kalau dalam 3 bulan itu kan mengadakan rapat tentang kemajuan siswanya. Lah otomatis nanti yang jadi ganjalan saya itu kan otomatis kepala sekolah ini kan jelas tanya ke saya bagaimana, apakah ada peningkatan si Aira ini, kan seperti itu Bu. Jadi saya bingung, padahal saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin ngajari dia membaca, menulis, berhitung, seperti itu. Terus ini Bu Umi, apakah selama ini tuh kepala sekolahnya Bu Umi tuh pernah langsung komplain ke Bu Umi atau tentang murid itu tadi loh? Tentang murid yang dipegang Bu Umi itu apakah kepala sekolah pernah komplain langsung ke Bu Umi? Kalau untuk komplain langsungnya tidak Ibu, akan tetapi biasanya itu kita pada saat rapat itu diminta untuk bertanggungjawaban terhadap apa yang sudah diberikan kepada saya. Istilahnya kan beliaunya mewanti-wanti saya, si ini kurang dalam belajar bacanya ya, seperti itu Bu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Pikir saya itu biar si anak ini ada kemajuan dalam hal membaca, menulis, bahkan berhitungnya.
Begini Bu Mi, kalau terus ini, bagaimana tanggapan Bu Umi itu ketika kepala sekolah Ibu itu, respon dari kepala sekolah Ibu itu? Menghadapinya seperti apa Bu Umi? Mungkin gini Bu Har nggih, mungkin saya itu pengennya nanti saya juga akan menghadap ke kepala sekolah menceritakan tentang permasalahan ini dulu, seperti itu. Barangkali nanti kepala sekolah memiliki solusi atau nanti bisa diajak berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat pemahaman si siswa ini Bu, yang istilahnya kurang dalam hal membaca, menulis, bahkan berhitung. Seperti itu. Saya minta solusi dulu ke kepala sekolah. Iya, iya. Mengapa ndak ini ya? Apa mungkin Bu Umi bisa nggak ngambil jalan lain gitu selain apa yang disampaikan Bu Umi tadi, mungkin ada apa gitu? Mungkin gini Bu Har nggih. Saya berpikir mungkin nggih, saya berpikir apakah nanti saya perlu melibatkan teman-temannya si Aira ini. Barangkali anak ini kalau saya ajar mungkin nggih kurang begitu memahami, ataukah nanti dengan saya melibatkan teman-temannya mungkin pada saat jam istirahat anak-anak semua saya suruh ngambil buku bacaan lah istilahnya di pojok baca itu untuk membaca. Di situ mungkin kan si Aira ini kita kasih buku yang ada seri-seri gambarnya gitu. Nanti sambil saya minta tolong ke temennya, barangkali diajari atau bagaimana teman-temannya menyimak. Nah, akan tetapi nanti itu akan saya jadwal Bu pada saat jam istirahat itu biar juga tidak mengganggu anak-anak pada saat istirahat. Istilahnya kok tiap hari nyimak Aira terus sih buat belajar ngajarin baca, nanti saya jadwal Bu. Seperti itu, ini langkah yang mau akan saya ambil. Jadi Bu Umi ini ya mau mengambil langkah karena sudah mempunyai banyak buku bacaan. Mungkin benar yang disampaikan Bu Umi, dengan buku bacaan itu si Aira akan senang belajar dengan temannya, lebih giat lagi. Apakah seperti itu yang Bu Umi pikirkan? Mungkin itu Bu yang terlintas dalam pikiran saya, yang harus saya lakukan. Mungkin dengan istilahnya nanti dengan tutor sebaya lah, diajak temannya belajar sambil bermain atau bagaimana. Jadi dia lebih antusias, lebih punya motivasi untuk lebih bisa, harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa berhitung karena temanku bisa, masa aku tidak bisa. Mungkin seperti itu kalau dalam gambaran saya itu Bu. Kira-kira kalau diukur itu dalam prosentase dengan caranya Bu Umi itu sudah kira-kira sampai di berapa persen caranya? Kira-kira cara yang akan ditempuh Bu Umi? Mungkin kalau melihat dari tingkat pemahaman siswa yang akan saya hadapi itu ya kecerdasan mental ataupun yang lain-lain. Mungkin ini 60%-nya lah Bu, nanti saya berusaha 60% dulu lah. Grade saya tidak terlalu tinggi lah patokannya karena melihat kondisi juga seperti itu. Berproses ya Bunda. Iya. Kalau menurut Bu Umi, kalau saya mendengarkan yang disampaikan Bu Umi, semua itu dilakukan dengan proses. Iya Ibu. Seperti itu ya. Iya Ibu, butuh proses lah, istilahnya perjuangan yang panjang lah. Karena apa Bu ya? Nanti yang saya lakukan itu saya berusaha semaksimal mungkin lah. Mungkin. Nah, apa yang sudah saya laksanakan, mudah-mudahan nanti itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan target yang saya inginkan gitu Bu.